Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke tema 3G, subtema 2, pembelajaran kedua. Allah berfirman pada surat Hud ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tentang pekerjaan manusia. Manusia jika bekerja dengan ikhlas sesuai dengan kebutuhan masing-masing, maka Allah akan memberikan perhiasan, artinya rezeki kepada setiap manusia, baik itu nanti di dunia maupun di akhirat. Pembelajaran kita hari ini, yakni satu mengenai proses pembuatan sandang, yang kedua jenis-jenis pekerjaan, dan yang ketiga dasar-dasar renang. Proses pembuatan sandang atau pakaian. Di dalam kebutuhan pokok manusia itu ada 3: sandang, pangan, papan, dan pakaian. Sandang, pangan, dan papan. Sandang itu adalah pakaian yang kita pakai. Papan itu adalah rumah yang kita tinggali. Kemudian pangan itu adalah makanan yang kita konsumsi tiap hari. Sekarang kita masuk ke proses pembuatan sandang. Sandang artinya pakaian. Teknologi sandang adalah alat yang memudahkan untuk membuat pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Seiring perkembangannya, zaman proses pembuatan pakaian juga mengalami perubahan. Mulai dengan cara memperoleh bahan dasar pembuatan pakaian, mengubahnya menjadi benang, menjadi kain, dan menjadi pakaian. Itu proses cara pembuatan pakaian, mulai dari bahan dasar, bisa dari kapas, bisa dari bulu domba, betina wol, bisa dari kulit kayu yang ditumbuk, dipukul-pukul sampai halus, kemudian jadikan benang, kemudian benang dipintal menjadi kain kemudian diolah menjadi pakaian. Bahan dasar membuat sandang pakaian berasal dari bahan dasar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Adapun bahan dasar untuk pembuatan sandang antara lain: 1. Sutra, kapas, wol, kulit hewan, dan belum tertulis ini adalah kulit tumbuh-tumbuhan. Ini adalah proses pembuatan pakaian, mulai dari tumbuh-tumbuhan, kemudian dipintal menjadi benang, dari benang kemudian diolah menjadi kain kemudian dipotong dan dijahit kemudian jadi pakaian. Proses pembuatan sandang atau pakaian. Berikut ini adalah proses pembuatan sandang berdasarkan gambar.
Berdasarkan gambar di samping, bahan dasar kapas dilakukan pemintalan, yaitu proses pembuatan kapas diubah menjadi benang, lalu ditenun, yaitu proses perubahan benang menjadi kain, dibuat pola baju, dan dijahit menjadi baju. Ini prosesnya. Mengenal jenis-jenis pekerjaan. Manusia bekerja ada tujuannya. Tujuan manusia bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya manusia bekerja untuk mendapatkan keuntungan dari hasil jerih payahnya. Keuntungan itu bisa berupa uang atau barang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi berdasarkan penjelasan ini, manusia itu bekerja yang utama adalah sesuai dengan kebutuhan. Kalau agama menyarankan yang jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kurang. Jadi itu jenis-jenis pekerjaan. Kita mengenal jenis pekerjaan. Ada beberapa macam pekerjaan yang dijalani oleh orang. Namun jika kita melihat lebih dalam lagi, hanya 2 jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh kebanyakan orang di dunia ini, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya petani, nelayan, tukang kayu, pedagang, penjahit, dan lain-lain yang nanti kalian bisa tambahi sendiri. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti guru, dokter, polisi, sopir, tukang pos, dan lain-lain. Nanti kalian tambahi sendiri. Nah, sekarang pekerjaan yang menghasilkan barang, petani menghasilkan barang yaitu berupa hasil alam seperti beras, palawija, dan lain-lain. Petani bekerja di sawah atau di ladang. Jadi contoh yang pertama, ini gambar nelayan. Nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Dengan ikan yang ditangkapnya, dia akan menjualnya dan mendapatkan uang. Jadi dia bekerja menghasilkan barang berupa ikan hasil tangkapannya. Yang ini adalah tukang yang gergaji, tukang kayu. Tukang kayu menghasilkan barang yaitu berupa benda-benda mebel seperti lemari, meja, kursi, tempat tidur, dan lain-lain. Dan juga tukang kayu kadang bisa memperbaiki rumah, ya kan itu. Sekarang adalah pedagang. Ini pedagang buah-buahan. Pedagang menghasilkan barang yaitu barang yang diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan bisa bermacam-macam jenis. Misalnya makanan, sayuran, buah-buahan, peralatan rumah tangga, obat-obatan, dan lain-lain. Pedagang paling banyak terdapat di pasar tradisional. Ya, jadi pasar tradisional ini adalah pasar yang kondisinya tidak seperti kalau kalian di supermarket. Kalau supermarket itu adalah pasar modern. Kalau kalian belanja sayur mayur di pagi hari dekat rumah kalian, itu namanya pasar tradisional. Yang berikutnya adalah penjahit. Penjahit adalah orang yang menjahit pakaian hasil pekerjaannya berupa baju dan celana serta beberapa aksesoris pakaian yang lain. Ya, jadi ini penjahit ini menghasilkan baju. Baju ini biasanya dijual di pasar atau orang yang menjahitkan baju atau jenis jahitan yang lain. Sekarang contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ini adalah gambar seorang guru. Nah, guru adalah orang yang mengajar kita di kelas. Mereka mendidik kita agar menjadi anak yang baik dan pintar. Jadi guru tidak menghasilkan barang,
tapi guru ini sifatnya mengajar siswa-siswinya di dalam kelas. Makanya guru adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ini adalah gambar seorang dokter. Dokter jelas menghasilkan jasa bagi kita semua, yaitu jasa pengobatan dan dokter memeriksa pasien yang sakit. Berikutnya adalah gambar polisi. Polisi adalah orang yang berjasa banyak, seperti berjasa membantu pengamanan masyarakat, mengatur lalu lintas, dan lain-lain. Jadi tugas polisi banyak sekali. Kalau kita rinci nanti nggak ada yang selesai. Sekarang gambar seorang sopir. Nah, sopir adalah orang yang mengemudikan alat transportasi, baik itu kapal, pesawat, bus, atau lainnya. Ya, kalau sopir jelas menghasilkan, kerjaannya menghasilkan jasa. Ini jasa untuk pengantaran orang-orang yang membutuhkan diantar dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang adalah pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran sangat berjasa bagi masyarakat, terutama pada saat terjadi kebakaran. Mereka membantu memadamkan api, pemadam kebakaran, atau sekarang disebut dengan damkar. Jadi damkar tugasnya tidak hanya memadamkan kebakaran, tapi bisa membantu hal-hal yang sulit dilakukan dalam kondisi darurat. Biasanya masyarakat meminta bantuan ke pemadam kebakaran atau damkar. Ini adalah gambar orang yang dorong gerobak, tukang sampah. Tukang sampah ini banyak membantu ibu-ibu rumah tangga untuk mengangkut sampah yang ada di rumah. Memang mungkin kelihatan sepele, yaitu mengangkut sampah, tapi jasanya tukang sampah sangat besar, sehingga dari tukang sampah lingkungan kita menjadi tetap bersih dan nyaman, tidak bau, dan lain-lain. Sekarang dasar renang. Untuk dapat berenang terdapat beberapa teknik yang harus dipelajari. Teknik gerakan tangan dan kaki sangat menentukan laju dan arah renang. Kali ini kita akan pelajari teknik gerakan kaki. Ini adalah salah satu gambar teknik untuk mempelajari renang. Lihat yang pertama, bersandarlah sambil berpegangan pada tepi kolam. Dua, angkat kedua kaki ke permukaan air, seperti contoh di gambar itu. Yang ketiga, gerak-gerakan kedua kaki dengan arah ke atas dan ke bawah. Lakukan untuk mendayung tubuh saat nanti kita berlatih gaya berenang. Yang keempat, pada saat melakukan gerakan kaki, pastikan memulai dengan mengangkat bahu. Jadi bahu, bukan tungkainya. Nah, sekarang gambar yang kedua. Gambar yang ketiga, maksudnya adalah berdirilah menghadap tepi kolam, tetap tangan berpegangan di pinggir kolam, kemudian kaki digerak-gerakkan. Yang kedua, berpeganglah pada tepi kolam renang, posisi tubuh menelungkap. Yang ketiga, angkat tubuh ke permukaan air, luruskan kedua kaki ke belakang. Yang keempat, gerak-gerakan kedua kaki menendang ke arah belakang, jadi ditendang, kaki ditendang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Ingat moto kita, memegang akidah, menebar prestasi. Sampai di sini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.